Ini dia membawa lumpur dari dalam dan semakin lama dia akan semakin besar. Entah berapa ratus atau berapa ribu tahun pasti di sini akan menjadi gunung. Itu memang udah pasti. Lumpurnya terlihat sangat panas sekali, Lur. Selamat siang pemirsa. Kali ini saya sudah berada di Bletuknya yang kemarin katanya tiba-tiba muncul gunung baru setelah gempa dari Tuban. Nah, sekarang saya dapat berbincang-bincang langsung dari warga setempat. Nuwun sewu, jenengan paringi asma Bapak sinten? Kalau Bapak Ahmadi. Bapak Ahmadi saking Dukuh? Dukuh Kayut. Dukuh Kayut, dari Dukuh Kayut. Nah, apakah benar Pak katanya ini gundukan gunung setinggi kurang lebih berapa meter? 8 meter mungkin ya? Ya mungkin 8 meter. 8 meter. Ya. Nah, itu kemarin itu gempa dulu baru muncul, ada kemunculan gunung, atau sebelum gempa ada sudah ada gunungnya, Pak? Itu nah, ini yang disebut dengan Bletuk Kramesan. Ini kurang lebih gundukannya itu sekitar 8 hingga 9 meter karena ini dari jauh. Dan juga aku lihat di sini ada apa namanya, juga mengeluarkan gelembung-gelembung di sawah ini, tapi masih ditanami padi. Nah, kita coba mendekat lebih dekat dan kita nanti akan melihat itu bekas erupsinya atau sekarang masih erupsi. Kita lihat dari dekat, Lur. Kita sambil mendekat, bahkan di sekitar areal sawah-sawah ini juga muncul seperti ini. Ini gelembung-gelembung yang dikeluarkan ini oleh gas ya dari perut bumi, banyak sekali. Nah, ini yang bikin mengejutkan karena sebelum kita sampai di gundukan, wah merinding aku. Ini kita lihat keluar gasnya dengan sangat besar sekali, dan tentu ini sangat dalam sekali, nggak bisa diukur dengan menggunakan bambu, dan sangat bahaya sekali kalau sampai tercebur di dalamnya, Lur. Wah, mengerikan sekali ya. Ini sampai dibendung menggunakan tanah-tanah. Ini persis sekali di dekat gundukan yang kemarin sedang erupsi. Terus juga kita lihat di sekitar sawah. Ini gelembung-gelembung. Ini makin lama nanti dia makin dalam, dan ini sangat berbahaya sekali di lokasi tersebut. Jadi kalau mau menggarap sawah ini sebaiknya ya memang harus berhati-hati. Dan gelembung ini sangat besar sekali. Ini tentu material yang ada di bawah, dia akan terbawa ke atas, seperti gundukan tersebut. Nih. Yuk kita langsung aja mendekat, seperti apa posisi di atasnya. Nah, itu kemarin itu gempa dulu, baru muncul, ada kemunculan gunung, atau sebelum gempa sudah ada gunungnya, Pak? Itu kalau gunung itu saya belum ada, sudah ada itu. Oh, sudah ada itu. Iya, sudah ada itu. Nah, ini yang perlu diluruskan, tapi kemarin ini ketika lagi gempa memang di sini erupsi, nggih leres. Iya. Jadi ketika Tuban memang sedang ada gempa, dan di sini semburan lumpurnya ya agak tinggi lah. Agak tinggi. Ya. Juga tidak hanya ini, kali di Pundi Pak Cangkring juga. Cangkring juga sama erupsi. Jadi dengan memang betul yang disiarkan oleh televisi bahwa gunung tersebut memang mengeluarkan apa materialnya ketika pada saat itu. Pasti ini anten gempa kan kalau bajak teng mriki. Oh, Bapak sedang bajak di sini. Jadi bisa dilihat seperti apa ini, jaraknya dekat sekali antara, nah bisa diperlihatkan ya. Jaraknya dekat sekali. Bapak kebetulan sawahnya teng mriki nggih, Pak? Nggih. Lagi baca, itu terjadinya erupsi sekitar jam-jam berapa, Pak? Mungkin itu gempa yang sore kah mungkin? Sore, iya. Nggih. Kalau siang kan Jumat toh? Nggih. Nah, kalau siang kan waktu Jumatan. Nggih. Nah, terus habis Jumatan saya ke sawah lagi baca, ya, tiba-tiba mungkin jam 3 kah, jam berapa itu? Jam 3-an. Nah, perkiraan itu. Nggih. Nah, ini aku sudah berada di gundukannya, kurang lebih sekitar 8 atau 9 meter. Tapi aku lihat di sana ada danau itu penuh dengan gelembung-gelembung yang sangat mengerikan. Sebentar nanti kita naik ke sana ya.
Ini sekalian aku melewati sawah-sawah ini penuh dengan gelembung-gelembung seperti ini, banyak sekali. Dan semakin ke sana semakin besar gelembungnya. Kita mendekat sampai di sana masih berani. Kita lihat, waduh, mengerikan sekali. Ini di sini bau gas belerang sangat menyengat sekali. Tuh, besar sekali ini. Dan kita langsung seluas apa wilayah tersebut mengeluarkan gelembungnya. Ini kita cuma dapat berhenti cukup sampai di sini karena tanahnya semakin ke sana semakin gembur, dan itu raksasa, gelembung raksasa ini yang ada di tengah itu. Ini kurang lebih menuju ke seberang sana kisaran sekitar 30 meteran, 30 hingga 40 meteran lah. Nah, ini bekas erupsi yang kemarin yang bebarengan dengan gempa yang ada di Tuban. Materialnya kayak begini, dia pecah-pecah. Ini masih material yang baru yang dikeluarkan lumpurnya. Kita langsung manjat naik ke atas. Masya Allah, ini lumpurnya terlihat sangat panas sekali lur, dan bikin nyaliku juga ciut ini. Ini aku melihat dari dekat, nggak tahu ini, nanti kita lihat nih dia mumbulnya itu berjarak berapa lama. Sampai di sini kaget aku. Nah, ini pusat dari yang disebut gunungnya ini muncul di sini lur. Ini kedalamannya pasti nggak terkira ya. Juga ini bekas erupsinya kita dapat lihat. Kalau masalah erupsinya itu lebih banyak di mana? Beletuk cangkring ya. Tapi ini juga sangat mengerikan. Itu mengeluarkan semacam kayak material yang sangat panas sekali, berasap. Dan kemudian itu yang ada di bawah sana, itu gelembung yang sangat besar sekali keluar. Kalau itu semacam apa ya? Air campur semacam gas kayak gitu kayaknya. Makanya sampai jadi rawa kayak begitu. Bahkan di pinggir-pinggir tepi sawah ini semuanya pada kayak gini. Ini, jadi di sini materialnya masih sangat empuk sekali, aku injak. Masih sangat empuk sekali, dan ini masih sangat gembur. Ini kalau ditojos menggunakan bambu, dia akan terus bablas ke dalam. Ini yang membuat viral dari gundukan ini adalah karena dia menggunduk. Memang material ini dia membawa lumpur dari dalam, dan semakin lama dia akan semakin besar. Entah berapa ratus atau berapa ribu tahun pasti di sini akan menjadi gunung. Itu memang udah pasti. Karena juga secara faktanya material yang dikeluarkan itu berupa air dan lumpur. Jadi sehingga makin lama makin menggunduk, dia makin meninggi dan makin meluas. Mungkin saya rasa dulu terciptanya gunung-gunung itu dulu juga seperti ini. Saya rasa pasti di atas bantuan gas yang ada di perut bumi ya. Sehingga dia mengeluarkan materialnya, kemudian terkena paparan sinar matahari, lalu dia mengering, demikian seterusnya. Dia akan menggunduk, menumpuk tuh. Kita bisa lihat. Tumpukan materialnya dia semakin tinggi. Nih kita dapat lihat ya. Nah, besok kalau ini sudah mengering, dia akan lebih meninggi lagi dengan material yang baru. Tuh, dengan semburan kayak gitu. Waduh, ngeri banget aku. Takut nyiprat aku, itu panas apa enggak aku juga enggak tahu ini. Itu di rawa-rawa ada ikannya enggak ya? Memang sepintas kalau kita amatin di sini itu sangat indah sekali. Karena dari pertanian ya, pertanian yang ini rupanya kayaknya habis pada panen. Sayur-sayuran juga habis pada panen, padi habis pada panen. Juga kita lihat ada gundukan kayak gini dengan sawah yang membentang, begitu indahnya. Tapi juga menyeramkan suasana di sini. Nggak bisa membayangkan, karena sewaktu-waktu tanah ini bisa ambles. Jadi betul-betul harus waspada di tempat seperti ini.
Dan perbedaannya kalau ini dia membawa material lumpur, kalau yang di bawah itu saya rasa dia tidak membawa lumpur, tapi padahal semburannya lebih besar yang itu. Dia wah sangat besar sekali. Itu kalau orang berenang ke sana itu pasti kanyut, nggak mungkin mampu mendekati itu saking karena derasnya. Tapi dia kaget aku lur, saking besarnya kayak orang ngamuk ini. Merinding aku, mundur aku. Ini seperti rawa ya. Rawa ini memang dihasilkan itu dari perut bumi, itu dia menghasilkan air juga gas-gas, karena di sini bau gas itu sangat menyengat sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga informasi ini dapat mengedukasi dari berita kebenaran dari menurut kesaksian warga setempat. Saya ucapkan banyak terima kasih.